Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan endemis COVID Corona, kita tetap bersemangat untuk belajar di rumah. Oleh karena itu, mari kita bergabung di dalam ilmu kimia. Dalam hal ini, ilmu kimia kita akan bahas masalah stoikiometri yang akan diajarkan di kelas 10. Mari, apa kita pengertian masalah stoikiometri? Stoikiometri adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu stoision, artinya unsur atau partikel, dan metron, artinya perhitungan. Jadi dengan demikian, apa sih sesungguhnya stoikiometri itu secara keseluruhan? Stoikiometri adalah bidang kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif banyaknya zat-zat yang terlibat di dalam suatu reaksi. Jadi berapa banyak zat yang bereaksi, yang terlibat dalam hal ini. Kemudian kita lihat sistematiknya bagaimana masalah stoikiometri. Ya, stoikiometri itu intinya di dalam mol. Maka kita katakan ini adalah konsep mol. Bagaimana perubahan dari gram ya ke mol. Gram itu dibagi AR atau MR. Massa atom relatif atau massa molekul relatif. Atom relatif berarti satu unsur. Molekul relatif lebih daripada satu unsur tersebut. Kemudian, bagaimana daripada jumlah partikel? Jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Bagaimana hubungannya dengan volume? Volume kita bagi menjadi dua bagian. Ada volume yang berdasarkan STP, standar temperature pressure, dalam keadaan standar. Artinya diukur pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Sedangkan pada keadaan tidak standar itu mungkin dikatakan tidak 0. Mungkin ya tekanannya tidak 1 atmosfer. Ya. Maka kalau dalam keadaan standar, maka kita tinggal mengalihkan dengan 22,4 liter. Sedangkan untuk ke dalam tidak atmosfer, maka kita kalikan dengan RT per P. R adalah tetapan gas ideal, T adalah temperatur. Bentuk temperatur di sini dalam bentuk Kelvin. Caranya bagaimana cara merubah dari Celsius ke arah Kelvin? Dengan menambahkan 273 derajat. Ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan 25 derajat Celsius, maka berapa Kelvin? Tinggal tambahkan saja dengan 273. Sehingga kita akan mendapatkan 298 derajat Kelvin. P adalah pressure, tekanan. Ya, tekanan dalam satuan daripada atmosfer. Selain itu bisa kita operasikan juga dengan molaritas. Ya, dengan cara mol ya dibagikan dengan volume. Dibagikan volumenya dalam bentuk liter. Ya, untuk lebih jelas lagi, ya kita persingkat saja lah. Apa artinya mol? Mol adalah sama dengan gram per mr, massa molekul relatif. Maka kita akan dapatkan, karena kita akan geser mau ke sini dan mau ke bawah, maka massa molekul relatif itu sama dengan gram per mol. Gram sama dengan mol kali mr. Ya, ada lain pengertian lain lagi. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Jadi jumlah partikel sama dengan mol dikalikan bilangan Avogadro. Kalau dalam keadaan STP, standar temperature pressure yang tadi dikatakan dalam 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter per mol. Dengan demikian volume sama dengan mol dikalikan 22,4 liter per mol. Bagaimana kalau misalnya saja kita coba dengan keadaan tidak standar? Maka mol sama dengan P kali V. Tekanan dikalikan volume dibagi RT. Ya, tetapan gas ideal dikalikan temperatur. Ada di sini dalam bentuk Kelvin. Ya, maka volume bisa disama dengan mol kali RT per P. Tekanan mol sama dengan RT per V. Dan temperatur adalah P kali V per mol per L. Dan satu lagi, hubungan dengan molaritas. Mol sama dengan molaritas kali liter. Atau molaritas sama dengan mol per liter. Molaritas biasanya kita lambangkan dengan M besar, molaritas. Untuk lebih efektifnya lagi, coba kita
latihan dengan soal. Yang pertama, kita mengambilkan suatu contoh. Terdapat 8 gram NaOH, natrium hidroksida, atau dalam pasarannya adalah soda api. Maka kenapa dikatakan dengan soda api? Karena zat ini rasanya panas, dan apabila terkena dengan tangan itu akan terasa gatal. Oleh karena itu, anak-anak, kalau misalnya kita mempraktekkan menggunakan bahan soda api atau NaOH atau natrium hidroksida, maka hati-hati apabila terkena menggunakan air yang mengalir yang terus-menerus sehingga rasa gatal akan menjadi berkurang. Massa atau reaktif H sama dengan 1. O sama dengan 16. Na sama dengan 23. Pertanyaannya, tentukan mol NaOH. Bagaimana kita mencari mol NaOH? Tadi sebelumnya kita sudah pelajari bahwa mol adalah gram per mr. Gramnya ini 8 gram. MR-nya adalah Na-nya ada 1. Berapa harga Na? 23. Berarti 1 kali 23. Berapa harga O-nya? 16. 1 kali 16. Berapa harganya? 1. Berarti 1 kali 1. Kalau kita tambahkan 1 kali 23. 23. 1 kali 16. Berarti 16. 1 kali 1. 1. 23 tambah 16 tambah 1 jumlahnya 40. 8 per 40 sama dengan 1/5. Ya, sama dengan juga 0,2 mol. Maka kita akan temukan ya bahwa berapa harga mol daripada NaOH adalah 0,2 mol. Paham? Oke, kalau dengan demikian kita coba dengan latihan selanjutnya. Ya, dengan soal yang hampir mirip, tetapi kita akan mencoba menentukan, ya, bukan lagi mol, tetapi kita tanyakan berapa jumlah partikel NaOH. Tadi sebelum ya ke jumlah partikel, lihat perjalanannya gram ke mol ke jumlah partikel. Jadi molnya harus diketahui lebih dahulu. Tadi dalam soal berikutnya kita sudah menghitung berapa mol tadi. Berapa? Ya, jawaban Anda betul. 0,2 mol. Jumlah partikel sama dengan mol dikalikan bilangan Avogadro. Ya, jumlah partikel mol tadi udah kita tahu. Besarnya 0,2. Dikalikan saja dengan jumlah partikel. Jumlah dari bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka kita peroleh berapa jumlah partikel sesungguhnya, yaitu 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Inilah kesimpulan kita. Jadi jumlah NaOH, jumlah partikel NaOH adalah 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, sekarang bagaimana dengan volume? Kita coba. Tadi volume kita bagi menjadi 2. Ada yang menggunakan STP, standar temperature pressure. Ada juga menggunakan tidak STP, tidak standar temperature pressure. Kita coba pertama dulu. Terdapat 8 gram CH3. Sama soalnya. Hanya kita tentukan volume NaOH dalam keadaan standar. Nah, di sini kalau sekarang temperaturnya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Mari kita jawab. Volume sama dengan tadi mol dikalikan 22,4. Mol kita tahu tadi 0,2. Maka kita kalikan 0,2 dikalikan dengan 22,4 liter. Maka volume kita dapatkan 4,48 liter. Jadi kita tahu ya sekarang. Jadi volume NaOH dalam keadaan standar adalah 4,48 liter. Bagaimana kalau misalnya saja pada keadaan tidak standar? Kita rubah sedikit. Tadi temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Kita sekarang akan merubah ke temperaturnya 25 derajat Celcius. Tekanan kita tetapkan saja. Ya, kita jawab. Ya, volume sama dengan RT per P. Tadi singkatannya tadi. Berarti volume kalikan 0,2 mol. R tetapkan gas ideal. Kita udah tahu. Tetapkan gas ideal adalah 0,082 liter. Ya, jadi dikalikan dengan T, temperatur. Temperaturnya berapa? Tadi 25 derajat Celcius. Kita rubah dulu ke Kelvin. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan 273 derajat Kelvin. Oleh karena itu kita akan mendapatkan volume dalam keadaan tidak standar adalah 4,8872. Berbeda kan dengan volume dalam keadaan standar? Ya.
Dan yang terakhirnya, jadi kita volume NaOH-nya berapa? 4,8872. Kalau tadi adalah berapa? Nah, 4, ya, dan 42. Selanjutnya kita lihat hal berikutnya. Dapat bagaimana kalau dalam molaritas? Tadi tinggal mudah sekali. Molaritas mol per volume rata. Molnya berapa? 0,2. Volumenya 2 liter. 0,2 per 2 liter. Dapatkan 0,1 molaritas. Untuk lebih jelasnya lagi, biar mantap lagi, sekarang kalian yang harus mengerjakan. Ya, soalnya bagaimana? Ya, tadi jadi NaOH tadi 0,1 moliliter. Soalnya bagaimana? Ya, ini kerjakan ujian kompetensi ini. Semuanya nih sama caranya seperti yang tadi. Hanya tinggal dirubah saja. Di sini hanya terdapat 12 gram CH3COH. Ini asam asetat. Pasti Anda kenal semua. Asam asetat itu apa? Cuka. Ya, cuka. Tolong Anda kerjakan semua soal-soal di bawah ini. Ya, setelah ini dikerjakan, berikut dalam selembar kertas, lalu Anda foto dan dikirimkan dalam Google Classroom ini. Ya, sementara cukup sekian dulu dari Bapak. Selamat bertugas, selamat bekerja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.